الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Masya Allah. Kita dapat berkumpul di tempat, di masjid, di rumah Allah yang pastinya yang paling mulia. Dan patut kita syukuri bersama, Indonesian Islamic Center adalah masjid milik Indonesia yang berada di UK. Maka patutnya kita ketika bisa berkumpul di sini, bisa mengadakan kegiatan agama, bisa beribadah di sini, patutnya kita syukuri. Karena mungkin dari teman-teman kita yang berada misalkan di Palestina sana, mereka kesusahan untuk beribadah karena dalam kondisi yang sedang perang. Maka patutnya walaupun kita berada di United Kingdom ini bukan tempat yang mayoritas muslim, tetapi kita masih bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, patutnya kita syukuri. Alhamdulillah. Saja. Tolong di passing. Tak cuma itu, patutnya kita syukuri juga ketika kita berkumpul di sini, berkumpul dengan orang-orang Indonesia yang mungkin ada tetangga-tetangga kita juga di sini. Bahkan kita sama-sama Indonesia di sini, patutnya kita bersyukur karena seakan-akan kita berkumpul secara keluarga, seperti keluarga. Patut kita syukuri juga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan wasilah dari beliau nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kabar, karena saya yang sowan ke sini ya, Masya Allah. Bapak-bapak gimana, sehat kabarnya? Ibu-ibu pripun sehat? Alhamdulillah. Tadi saya datang ke sini, Masya Allah, disambut dengan hadir. Bukan disambutnya. Tadi kebetulan ada kegiatan hadir juga di bawah sini, Masya Allah. Keren. Dan perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebuah fakta bahwa apapun komunitasnya, apapun bentuk pengajiannya, tidak akan sukses kecuali di tangan ibu-ibu. Benar apa betul? Benar. Apa alasannya kira-kira ibu-ibu? Benar. Konsumsi. Loh, betul ya Bu? Kalau ada pengajian pasti ada konsumsi, pasti sukses. Insya Allah. Sangat cepat Ramadan, sebentar lagi mau pamit pulang. Makanya patutnya kita sedih juga, gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Karena disebutkan dalam Al-Quran, jenengan-jenengan pasti juga familiar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Ketika Ramadan itu muncul maka selalu identik dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Semua berkaitan dengan Al-Qur'an. Ada sebuah fakta yang ingin saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ketika kita berkiblat, berkaca kepada para ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu, apa tuh yang mereka lakukan ketika Syahrul Ramadan datang? Karena pastinya aja Bu, bapak-bapak, kita pasti apa yang ulama kita lakukan pasti kita ikutin deh. Maka kita cari tahu nih, apa kegiatannya para ulama pada saat Ramadan tiba. Disebutkan
Ibnu Abdil Al-Hakam menyampaikan, jika bulan Ramadan tiba, Imam Malik meninggalkan pembacaan hadis dan majelis ilmu, lalu memutuskan untuk membaca Al-Quran dengan mushaf. Oke, satu imam sudah kita ambil, Imam Malik. Dia membaca Al-Quran ketika Ramadan. Kemudian siapa lagi? Dari Abdul Razak berkata, Sufyan Ats-Tsauri ketika memasuki bulan Ramadan meninggalkan seluruh ibadah kecuali membaca Al-Quran. Dalam konteks ini maksudnya memprioritaskan kegiatan membaca Al-Quran. Begitu. Maka kita bisa simpulkan, ketika Ramadan tiba, ternyata bahkan dari para ulama, majelis-majelis, kajian-kajian, itu yang dulunya misalkan kita ambil 1 bulan ada 4 kali, misalkan rajin sekali nih ibu-ibu, wah dananya banyak juga, makanya kajian terus. Dikurangi menjadi 2 kali sebulan. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk membaca Al-Quran. Ternyata para ulama-ulama seperti itu, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, apa yang menjadikan membaca Al-Quran ini spesial? Kita akan lihat. Alasan ibadah Al-Quran ini menjadi prioritas yang pertama adalah mendapatkan rahmat. Dalam Al-Quran sendiri diungkapkan, dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kau mendapat rahmat. Maka ketika membaca Al-Quran, sebenarnya bukan membaca Al-Quran saja ibu-ibu. Coba saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, semisal ada satu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, tetapi kondisi dia belum bisa membaca Al-Quran, apa yang harus dia lakukan kira-kira bapak-bapak ibu? Padahal dalam jangka dekat ini belum bisa baca Quran. Apakah membaca, definisi membaca itu harus membaca ayatnya yang bahasa Arab? Membaca juga bisa melalui artinya. Maka ketika yang bisa dibaca artinya, maka dibaca artinya. Bahkan bisa dengan seperti itu kegiatan membaca. Kita kembalikan kepada konteksnya membaca. Membaca dengan dari Al-Quran terjemah bahasa Indonesia, itu juga termasuk membaca. Diikuti dengan niat untuk membaca ketika Ramadan, pastinya dapat pahala juga. Kita lanjutkan. Ini siapa? Alasan kedua, membaca Al-Quran itu menjadikan prioritas adalah malaikat memohonkan Allah untuk mengampuni hamba tersebut. Jangan. Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di ujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. 60.000 banyak atau sedikit? Jamaah sekalian. Bisa langsung join monggo. Jenengan menghatamkan Al-Quran sekali 60.000 malaikat memintakan Allah untuk dikabulkan. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ini. Misalkan nih, ada student di sini menghatamkan Al-Quran karena terlalu banyak assignment. Masya Allah, ini saya banget ini. Ketika sudah hatam, 60.000 malaikat mendoakan, ya Allah, Plato ya Allah, tolong mudahkan assignment-nya. Dari bapak-bapak ibu-ibu juga, ketika bekerja misalkan, ada kesulitan di pekerjaan, tetapi bapak-bapak ibu-ibu sempatkan untuk menghatamkan Al-Quran, 60.000 malaikat mendoakan, ya Allah, Bapak Fulan, Ibu Fulana, mudahkanlah pekerjaannya, lancarkanlah rezekinya. Didoakan 60.000 malaikat. Masya Allah. Kemudian apalagi? Ternyata membaca Al-Quran bisa menjadi pengganti zikir dan doa. Apakah berarti kita meninggalkan zikir doa? Ya enggak, bukan. Dalam artian ketika kita membaca Al-Quran dan kita sampai lupa untuk berdoa dan berzikir, Allah tetap masukkan itu sebagai zikir dan doa. Bisa terhitung. Kita lihat hadisnya.
Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tak sempat membaca zikir yang lain akan diberi balasan terbaik melebihi balasan yang mereka meminta, sebagaimana riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran sehingga tidak sempat zikir, maka aku akan memberinya balasan terbaik kepada orang-orang yang meminta. Maka dari sini bisa kita simpulkan, ketika kita ada suatu keinginan tetapi kita lupa untuk lontarkan, ucapkan dalam doa, karena kita sibuk menghafalkan, membaca, mentadaburi Al-Quran, Allah bahkan kasih yang lebih dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Target pendapatan 1 bulan sekian pound sterling. Kita lupa ucapkan ketika doa, Allah kasih 2 kali lipat. Maka patutnya nih, ketika kita mengetahui ini, benefit dari ini, patutnya kita semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan definisi membaca itu tidak harus membaca ayat Quran. Kalau misalkan tidak mampu, belum mampu, kita baca artinya, kita tadabburi. Kemudian ada apa lagi? Pahala-pahala yang didapatkan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini juga motivasi buat kita bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya beberapa dari kita pastinya familiar dengan 1 huruf 1 kebaikan. Ada sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Langsung artinya saja, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada suatu ayat berbunyi Alif Lam Mim, itu 1 huruf atau 1 ayat? 1 ayat. Maka definisi dari 1 huruf itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan ketika 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, alif lam mim dapat berapa, ibu? 3. Alif lam mim dikali dengan 10, 30. Itu baru alif lam mim. Pasti sebelumnya baca Al-Fatihah juga kan? Ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa? Dihitung sendiri. Artinya Al-Fatihah, alif lam mim. Jenengan sudah dapat banyak sekali pahala. Maka alif. Kemudian Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Kalau dipikir-pikir ya bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan kita cuma punya hafalan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kita ulang sampai dapat 100 ayat, itu masuk kriteria bukan? Masuk J, harusnya masuk. Karena siapapun yang membaca 100 ayat tertulis di sini, maka pahalanya sebanyak sholat sepanjang malam. Ternyata ketika kita qiyamul lail tidak mampu, cukup kita ambillah 100 ayat, kita baca, dapat pahala setara dengan itu. Kemudian dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapat 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Nah, ini motivasi untuk bapak-bapak terkhususnya.
Karena apa? Ketika menggunakan ayat Quran ini untuk jadi imam, dapat pahala setara dengan 3 onta. Dari nanti siap, ada yang siap untuk jadi imam salat maghrib? Nanti monggo deh, kiranya bisa. Tidak hanya itu, untuk ibu-ibu juga tentunya. Ketika membaca dalam sholatnya, atas ada berapa ayat ibu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Udah lebih dari 3. Berarti setara dengan, kalau 3 setara dengan 3 onta gemuk, berarti 4, 5 lebih dari itu. Apalagi dilakukan ketika Ramadan, Masya Allah. Kemudian yang jadi pertanyaan nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah tahu, kita telah mengetahui benefit, manfaat dari membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana ketika melihat para ulama dulu melakukan bacaan Al-Quran itu seperti apa? Bagaimana step by stepnya? Bagaimana pembagian waktunya? Mungkin beberapa dari kita ada yang masih sibuk, tidak bisa dilepas, susah untuk menyisakan waktu ataupun sedikit waktu kita, karena memang ada yang sekolah, ada yang bekerja, jadinya untuk mengamalkan ini mungkin berat. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama dahulu ketika Ramadan yang jawabannya adalah apa yang kita baca di bulan Ramadan seharusnya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Jenengan-jenengan misalkan di luar bulan Ramadan, semisal ada target membaca dari surat Al-Duha sampai atas misalkan. Kemudian Ramadan datang, berarti kita tambahkan minimal 1 ayat. Kan lebih itu Bapak Ibu, ada progres. Ketika di luar Ramadan sekian, maka Ramadan harus lebih dari sekian. Misalkan kalau yang muda-muda di luar Ramadan khatam 1 kali, berarti ketika Ramadan ditambahkan sedikit 1 kali, kemudian nambah satu surat atau 1 ayat. Yang penting progresnya begitu. Dan ini disesuaikan dengan jenengan-jenengan semua. Karena Ramadan juga ada 30 hari menyesuaikan. Maka dimanfaatkan. Di luar Ramadan sekian, maka di saat Ramadan agak lebih dari biasanya. Ketika kita melihat dari beberapa para sahabat yang mereka membagi 1 bulan itu, mereka bisa menghatamkan sampai 4 kali, jadi seminggu sekali. Itu para ulama. Mungkin kita belum bisa, sama ibu, saya juga belum bisa untuk seminggu, susah. Mereka membagi hari pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini kita dengarkan supaya menjadikan motivasi bagi kita. Semoga nanti kita bisa juga, bisa mengikuti. Hari pertama mereka membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari kedua Al-Maidah hingga At-Taubah. Hari ketiga Yunus sampai An-Nahl. Hari keempat Al-Isra sampai Al-Furqan. Hari kelima Asy-Syu'ara hingga Yasin. Hari keenam As-Saffat hingga Al-Hujurat. Dan hari ketujuh Surah Qaf hingga An-Nas. Itu ketika kita ingin menghatamkan seminggu sekali. Berat. Kemudian dalam bulan Ramadan para sahabat dan ulama meningkatkan bacaan mereka. Sebagian menyelesaikan Al-Quran setiap 3 hari, Masya Allah deh. Tapi ketika memang kondisi mereka para ulama itu bisa benar-benar fokus untuk menghatamkan Al-Quran, mereka tidak mengisi kajian, makanya sampai ditutup ibu kajian-kajian. Para ulama pendahulu biasakan ketika di masjid mereka membuka semacam tausiah seperti kayak gini. Ternyata ketika mereka pas Ramadan, mereka tutup kajiannya. Tidak ada kajian, libur dulu karena kita fokus untuk membaca Al-Quran. Ternyata seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita lanjut. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menghatamkan Al-Quran setiap pekan sepanjang tahun dan lebih banyak lagi dalam Ramadan. Imam Ahmad.
Namun Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang kuliah, dan mungkin ada yang sekolah dan sebagainya. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mengalami kesulitan dalam membacanya akan mendapat 2 pahala. Ini juga unik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan ini menjadikan kita semangat. Rasulullah SAW tidak memaksa kita untuk benar-benar membaca Quran di saat yang sama harus benar. Bukan begitu. Karena kondisi kita berbeda-beda. Ada yang sudah hatam Al-Quran, ada yang sudah bisa baca Quran, ada yang baru mengenal Islam. Maka tidak bisa lah kita samakan satu jalur. Gak bisa kita langsung semua harus hatam, kayak gitu gak bisa. Dan ternyata kita diberikan kemudahan juga. Dan bahkan yang belum bisa membaca Al-Quran dinaikkan 2 kali lipat pahalanya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar Quran, jangan. Tetap harus ada problem. Artinya, kalaupun kita masih kesusahan, struggle yang kita hadapi ketika membaca Al-Quran, Allah akan tingkatkan. Allah akan berikan 2 kali pahala daripada yang bisa membaca Al-Quran. Dan kita kembali lagi definisi dari membaca Al-Quran, tidak harus semerta-merta langsung membaca ayat Al-Quran. Ketika belum mampu, maka kita baca dulu artinya, tafsirnya, kita pahami. Karena susah ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, memahami isinya, tetapi belum bisa mengaplikasikannya. Justru itu yang lebih kita prioritaskan. Makanya ketika kita bisa membaca Al-Quran terjemah bahasa Indonesia, kita pahami, kita terapkan satu persatu. Misalkan ada ayat tentang sedekah misalkan, kemudian kita aplikasikan, maka itulah progres. Dan itu juga termasuk membaca. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan ditemani oleh keluarga-keluarga kita juga yang juga sama-sama berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya ketika Ramadan, maka patutnya kita juga semangat. Tetapi dari konteks ini bukan berarti kita harus ya udah semua amal nggak usah, kita Al-Quran aja. Belum tentu bisa. Mungkin dari beberapa teman-teman kita juga belum bisa. Maka apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Misalkan dari ibu-ibu ketika bisa, bahkan ketika jenengan-jenengan membantu dari segi konsumsi, panjenengan memberikan makanan kepada calon-calon hafizul Quran, anak-anak, calon-calon penghafal Al-Quran, jenengan dapat pahala yang lebih. Apalagi amalan-amalan apapun yang jenengan bisa ketika Ramadan pasti dikalikan 2. Maka apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Seperti itu. Materi saya udah habis. Masih ada? Masih banyak ya? Saya mau cerita saja, mungkin semacam sharing story perjalanan saya menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sudah ketika di pondok saya menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 3,5 tahun. Ada strawberry. Dan alhamdulillah ketika jadi sistem di pondok